Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Hai. Welcome to Creative Cast. Today di podcast ini kira-kira kita membahas apa ya? Apa ya? Nih gue kasih tahu. Sekarang kita membahas tentang pelajar yang berpikir kritis dalam pemilu. Sebelum mulai, gue mau bawain pantun dulu nih. Aduh. Ibu guru makan mie dicampur sama teri. Demi terjalin silaturahmi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama gue Naya Pradita Budianto Putri dari kelas 10F. Perkenalkan, nama gue Sri Dewi Stuti dari kelas 10F. Perkenalkan nama gue Fatari dari kelas 10F. Perkenalkan nama gue Muhammad Fajar dari kelas 10F. Perkenalkan nama gue Muhammad Fikri Roji dari kelas 10F. Perkenalkan nama gue Muhammad Taufik Hidayah dari kelas 10F. Nah, karena kita udah kenalan satu sama lain, gimana nih guys kabar kalian akhir-akhir ini? Sibuk apa aja sih? Tugas kelompok banyak. Membuat PPT buat presentasi. Baik, alhamdulillah. DPR. Baik. Terima kasih penjelasannya. Banyak. Oke, sebelum ke intinya, gue mau nanya dulu nih, apa sih arti pemilu itu menurut kalian? Menurut gue, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden. Dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi kalau menurut gua, pemilu adalah singkatan dari pemilihan umum, yaitu proses demokratis untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat melalui pemungutan suara secara langsung oleh masyarakat. Pemilu di Indonesia dilakukan setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Lalu apa yang harus diperhatikan sih oleh pelajar untuk pemilu ini? Dalam memilih pemimpin, kita harus berpikir kritis dan tidak terjebak pada isu-isu yang hanya sebatas isu sensitif atau isu-isu yang tidak relevan dengan kepentingan negara dan masyarakat. Berpikir kritis itu apa sih? Kalau menurut gua, berpikir kritis itu kemampuan kita untuk mengevaluasi informasi secara objektif, mempertanyakan asumsi, dan juga mengambil keputusan yang berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Ya, kalau kata gue sih dalam kegiatan pemilu berpikir kritis sangatlah penting, karena kita juga harus memilih pemimpin yang memiliki integritas, potensi, dan visi yang jelas untuk melanjutkan negara dan masyarakat kita. Oleh karena itu, sebagai pelajar, kita harus terus belajar dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kita juga nih harus aktif mencari informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dan juga melakukan evaluasi kritis terhadap informasi tersebut. Namun, masih banyak pelajar yang enggan atau malas untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum. Golput bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah politik di Indonesia. Sebaliknya, partisipasi aktif pelajar dalam pemilu dapat membantu memilih pemimpin yang berkualitas dan memperbaiki sistem politik yang ada. Memangnya golput itu apa sih? Ini gue jelasin, golput itu merupakan salah satu bentuk kecurangan dalam pemilihan, dikarenakan kita memilih bukan sesuai yang kita inginkan.
melainkan kita dipaksa disuap untuk memilih. Nah, bisa jadi itu. Tapi kalau menurut gua, golput adalah singkatan dari golongan putih yang merujuk pada tindakan tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan umum atau pemilihan lainnya. Golput adalah disebabkan oleh sebagai faktor seperti ketidakpercayaan pada sistem politik, ketidakpuasan terhadap calon yang tersedia, atau rasa keluarga dalam mengaruhi perubahan melalui pemilihan. Golput dapat memiliki dampak signifikan pada hasil pemilihan dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi sangat penting. Oh, jadi gitu. Emang ada cara buat mencegah golput? Ada. Nah, untuk mencegah golput pada pemilu, kita sebagai pelajar harus memahami pentingnya pemilu dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Kedua, kita sebagai pelajar harus memilih calon pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas serta berkomitmen untuk memperbaiki sistem politik yang ada. Dan yang ketiga adalah menjelaskan konsekuensi dari golput. Penting bagi pelajar untuk memahami konsekuensi dari golput pada proses demokrasi dan bagaimana itu dapat mempengaruhi masa depan negara mereka. Apakah kita perlu untuk menghargai pendapat yang berbeda dari pendapat kita? Tentu perlu. Kita juga harus memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita juga harus menghargai perbedaan pendapat dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bertujuan untuk memecah belah masyarakat. Dalam kegiatan pemilu, kita sebagai pelajar juga harus aktif berpartisipasi dan memberikan suara kita. Namun, sebelum kita memberikan suara, kita harus melakukan evaluasi kritis terhadap calon pemimpin yang akan kita pilih. Oh iya, kalau mencegah pelajar golput pada pemilu tuh gimana ya? Ini mau kasih tahu. Yang pertama itu pendidikan politik di sekolah. Penting untuk memasukkan materi pendidikan politik dalam kurikulum sekolah. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman pelajar tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi dan hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara. Yang kedua, itu membangun kesadaran. Penting untuk membangun kesadaran di kalangan pelajar akan pentingnya suara mereka dalam proses demokrasi. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti debat, simulasi, pemilihan, atau pengalaman langsung dalam kegiatan politik. Nah, yang terakhir itu kolaborasi dengan organisasi pemuda. Pelajar dapat bekerja sama dengan organisasi pemuda atau LSM yang fokus pada pemberdayaan pemuda dan partisipasi politik. Dengan bergabung dalam organisasi ini, pelajar dapat belajar lebih banyak tentang proses demokrasi dan mendapatkan dukungan dalam mencegah golput. Nah, itu adalah cara-cara untuk mencegah pelajar golput pada pemilu, ya. Semoga aja setelah dijelaskan, gue berharap setiap pelajar dapat terlibat secara aktif dalam proses demokrasi dan mencegah golput pada pemilu. Kesimpulan, kita sebagai pelajar harus terus belajar dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kita juga harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan pemilu dan memilih pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan visi yang jelas.
untuk memajukan negara dan masyarakat. Dalam akhir podcast kita kali ini, gue mengingatkan bahwa kita sebagai pelajar dan juga sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Dengan partisipasi aktif dalam pemilu, pelajar dapat membantu memilih pemimpin yang berkualitas dan memperbaiki sistem politik yang ada. Demikian podcast Kreatif Cast dari kami from 10F. Thank you ya yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan Kreatif Cast podcast kita. Untuk mengetahui tentang pelajar yang berpikir kritis dalam pemilu, jalan-jalan bersama ini. Bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah podcast ini, semoga bisa memberi manfaat. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye. Mimpi. Aku mau ngingetin itu. Jangan duduk kayak gini kan tadi bilang Dengan negara dan masyarakat. Ayah. Emang gue. Tanya dulu. Bahwa berpikir kreatif Kritis adalah pada pemilu. Salah. Suaranya kecil banget. Itu dari atas. Atas kelas ya? Mbak Demikian kami undur diri dan sampai jumpa.